فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab Akhlaq Thalabil Ilmi, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca yang menghafal disetorkan terlebih dahulu barakallahu fikum. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik barakallahu fiikum. Yang punya kitab disimak baik-baik. Halaman 24. Halaman 24. Qala al-mu'allif wa asbahullah yanbaghi li talibil ilmi an yastaniba as-sahar fil lail. Selayaknya bagi seorang mencari ilmu untuk menjauhi bergadang di malam hari. Tapi bergadang di sini dalam artian bergadang yang tidak ada manfaatnya. Adapun bergadang mungkin murajaah, setoran Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an atau ada kajian misalkan, itu tidak masuk dalam larangan. Paham? Bergadang di sini ngobrol yang tidak ada manfaatnya atau sibuk dengan HP Android, apalagi main game misalkan game online, apalagi main judi online, Allahul musta'an. Nah, kenapa kok dilarang oleh syariat barakallahu fiik? Karena mata ini punya hak, dan juga ibadah itu tidak hanya sebatas ibadah-ibadah yang wajib. Ada ibadah yang sunnah seperti qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu barakallahu fiik yang afdal dia tidur dulu baru bangun salat malam. Sedangkan kalau dia bergadang, itu biasanya sampai larut malam, akhirnya ujung-ujungnya apa? Tidur, bahkan mungkin sholat subuhnya kebablasan. Kita bicara orang-orang yang belum bisa mengkondisikan waktunya ya, yang biasa orang-orang bergadang malam hanya untuk perkara dunia atau perkara yang sia-sia atau yang semisalnya. Mafhum? Nah, apalagi seorang pelajar, talibul ilmi, seorang santri, ya kan? Nah, ini berlaku umum juga, walaupun bukan santri, dalam artian sudah paham sunnah, dia akan menjaga waktunya. Ketika malam istirahat, nanti ketika sepertiga malam terakhir bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena sepertiga malam terakhir itu waktu yang tidak terulang dalam semalam itu 2 kali, hanya sekali aja sepertiga malam terakhir. Sedangkan bagaimana kondisi keadaannya di sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, bayangkan. Itu jaminannya bukan kecil loh jaminannya.
turun ke langit dunia dengan jaminan yang besar yang tidak mungkin makhluknya mampu untuk menjaminnya. Jaminan pertama apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Jaminan pertama, ampunan, bayangkan. Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan apa? Akan mengabulkannya. Jaminan kedua, bayangkan, doa dikabulkan sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Kurang apa lagi? 3 jaminan loh ya, sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir ini dalam semalam itu enggak terulang 2 kali. Makanya sempatkan. Nah, kalau orang bergadang di malam hari, habis Isya dia bergadang misalkan, bergadang sifatnya enggak ada manfaatnya ya. Nah, bahkan dulu ketika kita belajar di Yaman sana, para masyayikh menasihatkan kalaupun bergadang untuk murajaah, itu pun ambillah waktu yang nanti bisa istirahat. Sehingga bangun malam pun terkondisikan. Jadi tidak sampai larut malam sehingga apa? Sepertiga malam terakhir terluputkan, enggak sholat malam, bahkan enggak mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh, bahkan subuhnya terlambat waliyadzubillah. Jangan. Sempatkan barakallahu fiik. Karena kalau kita perhatikan dahulu orang-orang terdahulu bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka beriman dan juga semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka itu di dunianya sedikit sekali tidurnya kalau malam. Bukan berarti enggak tidur, karena kedua matanya punya hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqo. Dan sesungguhnya kedua matamu itu memiliki hak atas dirimu. Sudah pahami? Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap memiliki hak itu haknya. Haknya mata ketika capek, letih, istirahatkan. Jangan dipaksakan. Sudah pahami? 6. Kemudian apa? Keadaan mereka. Nah, barakallahu fiik, wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian mereka di waktu sahur. Sahur itu waktu malam sebelum subuh itu maksudnya. Itu mereka beristighfar. Salat malam, qiyamul lail. Makanya sebagai seorang sunni salafi, kok tidak pernah salat malam? Itu dipertanyakan. Paham enggak dia dengan dalil itu? Memang di saat-saat tersebut, itu saat yang kadang-kala kalau musim dingin, Masya Allah dinginnya. Ya kan? Enak-enaknya tidur lah istilahnya seperti itu. Seperti malam terakhir jam 3 itu. Nah, karena kita tahu syariat, bagaimanapun keadaannya, jam segitu kita mungkin menggunakan alarm atau menggunakan alat-alat lain yang bisa membuat dia terbangun. Namun yang semula mungkin selimut, menyelimuti dirinya, tampakkan selimutnya. Segera wudu. Nah, ya, ambil air wudu, aman sudah. Nah, kemudian sholat qiyamul lail. Paham ya? Nah, witir kalau sudah mendekati subuh, mungkin terlambat, 1 rakaat witir sudah cukup. Tapi kalau masih memungkinkan untuk sebanyak-banyaknya lakukan. Paham ya? Dan dahulu Rasulullah SAW itu tidak pernah melebihi daripada 11 rakaat. Yang beliau lakukan qiyamul lail salat malamnya itu ya witirnya, enggak melebihi 11 rakaat. Namun kalau antum ingin ambil simpelnya sederhana tapi bisa diamalkan rutin, 3 rakaat dah ringan. 3 rakaat itu boleh dilakukan langsung 3 rakaat langsung witir, atau dengan cara 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Cara melakukannya seperti itu, witir 3 rakaat itu. Boleh langsungan 3 rakaat, langsungan kemudian apa? Tasyahudnya langsung di akhir. Boleh dengan cara 2 rakaat salam, bangkit 1 rakaat salam lagi. Yang dilarang itu melakukan 3 rakaat seperti salat maghrib, itu enggak boleh. Paham ya? Witir kok dilakukan seperti salat maghrib, itu enggak boleh. Kalau salat maghrib kan 2 rakaat enggak salam kan, bangkit lagi. Itu yang barakallahu fi dilarang. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, tata caranya 2 tadi. Ima 3 rakaat langsung salam di akhir, atau 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam. Berdoa setelah itu. Berdoa sepertiga malam terakhir. Tidak perlu, tidak penting untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah Ta'ala, tapi yakinlah hadisnya sahih. Allah Ta'ala turun ke sepertiga malam terakhir, ke langit dunia. Yang zinu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lail akhir kulla laila. Setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, memberikan 3 jaminan tadi loh. Kurang apa lagi coba? Berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Itu luar biasa loh ya. Nah, tapi kadang-kala orang kalau tidak sadar, itu dia larut dengan tidurnya, dan itulah yang sangat
Nah, barakallahu fiik, tekan oleh para ulama, pastikan dia bisa mengatur waktunya. Bisa mengatur waktunya. Sampai-sampai sebut sama mereka bahwasanya qiyamul lail itu adalah da'bus salihin. Jadi kebiasaan orang saleh itu qiyamul lail, salat malam mereka. Bahkan orang-orang awam saja ya, itu banyak loh yang melakukan salat malam. Orang awam padahal. Mungkin syariatnya taruhlah mereka hanya tahu sederhana, mungkin ada perkara bid'ah yang dia lakukan, tapi intinya mereka salat malam gitu loh. Paham ya? Mereka meyakini di dalam salat malam itu memang ada keutamaan. Nah, kita sebagai seorang sunni paham dalilnya, pastikan lebih semangat lagi. Jangan malas-malasan salat malam. Paham ya? Nah, apalagi sudah ada yang bangunkan, apalagi punya alarm misalkan, ya kan? Kalau di rumah ya mungkin ta'awun lah yang sudah berkeluarga, mungkin dengan istrinya, istri bangunkan suaminya, suami bangunkan istrinya. Kalau anaknya sudah mulai besar, dibangunkan juga, diajak sholat. Itu semuanya insyaallah barakallahu fiik bagus sekali. Apalagi di dalam rumah. Di rumah itu tampaknya hidup di rumah itu ya. Ada yang baca Al-Qur'an, ada yang sholat. Naam. Ini sekedar selingan secara umum. Wa illa di sini difokuskan na barakallahu fiik talabul ilmi. Tapi ternyata kalau kita perhatikan walaupun lafadznya khusus tapi apa? Maknanya umum. Lafdzun khas urida biha 'am. Lafadznya khusus tapi yang diinginkan umum. Paham ya? Kan khusus talabul ilmi. Berarti kalau bukan talabul ilmi bebas ustaz misalkan. Tidak. Ternyata walaupun bukan talabul ilmi tetap gitu loh. Maksudnya dalam artian talabul ilmi kan dikenal yang mungkin di pondok, ya kan, mungkin belajar di ma'had, nginep di ma'had. Adapun di luar bagaimana? Selama dia masih pencari ilmu, ilmu yang dia cari, paham syariatnya tetap lakukan. Paham ya? Tidak bergadang di malam hari. Paham ya? Bergadang yang tidak ada manfaatnya. Berarti kalau bergadang ada manfaatnya, mungkin dia ngulang-ngulang pelajaran, nyatat pelajaran, murajaah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu boleh. Mafhum? Jadi pahami ya, bergadang di sini bergadang yang nambar qalbik mala naf'alah, yang tidak ada manfaatnya di dalamnya. Mafhum? Adapun yang ada manfaatnya seperti tadi yang disebutkan enggak masalah. Mafhum? Naam. Kita lihat. Hatta la yafutu alaihi salatul fajr sahih wal qiyam bis subh. Tujuannya apa? Agar tidak terlewatkan salat fajr dan menegakkan salat subuh. Salat fajr sini adalah 2 rakaat sebelum subuh. Adapun bis subh maksudnya itu salatul fajrnya ada ihtimal 2. Bisa 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuhnya. Paham ya? Karena kadang-kala 2 rakaat sebelum subuh dinamakan fajr juga. Ya kan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar itu maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Bukan 2 rakaat subuh itu ya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Coba bayangkan. Sudah qiyamul lail, salat malam, berdoa, tambah lagi 2 rakaat sebelum subuh. Mendapatkan apa? Nah, keutamaan lebih indah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kalaupun dikasih usia panjang, taruhlah berapa ya? 1000 tahun lah, dikasih usia 1000 tahun. Ngumpulkan sedunia ini kenikmatannya, mampu enggak, Bang? Enggak akan mampu. Ini bermodalkan 2 rakaat aja. 2 rakaat sebelum subuh dia lakukan, mendapatkan apa? Kebaikan tadi itu. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, masyaallah. 2 rakaat sebelum subuh dia lakukan, dia mendapatkan apa? Kebaikan, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu keutamaannya. Tambah lagi salat subuh. Apa jaminan salat subuh? Dalam hadis Abi Musa Asy'ari muttafaqun alaih, man shallal bardaini dakhalal jannah. Jaminan surga lagi. Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, yaitu waktu subuh dan waktu asar, maksudnya para ulama, maka jaminannya adalah surga. Masya Allah. Lihat orang apa lagi. Makanya di situ semangat barakallahu fiik. Ketika termotivasi dengan dalil, ada dalilnya, dan kita mampu untuk melaksanakannya, sami'na wa ta'ala. Jangan pernah bermalas-malasan, kemudian tidak pernah salat malam, kemudian bergadang yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Nah, qiyamul lail, salat malam dia enggak lakukan. 2 rakaat sebelum subuh pun terlambat. Subuh pun kadang-kadang jam 6 pagi misalkan. Atau subuhnya terlambat gitu ya. Jangan. Paham ya? Setiap orang mungkin beda-beda aktivitas dan apa? Dan juga profesi pekerjaannya. Tapi carilah pekerjaan yang aman.
tidak sampai apa? Nah, barakallahu fik harus meninggalkan syariat yang ada. Kan banyak kan pekerjaan yang aman kan? Jangan sampai mencari pekerjaan yang otomatis apa? Dengan pekerjaan itu akhirnya aktivitas sholat tertinggalkan. Subuhnya terlewatkan, sholat duhurnya terlewatkan, sholat asarnya terlewatkan. Itu berarti apa? Dia kurang paham terhadap apa waktu yang dia gunakan. Seharusnya fokuskan akhirat, dunia ini hanya sisanya aja. Bisa dipahami ya? Kalau seandainya bertentangan antara syariat dengan dunia ini, syariat itu maksudnya sholat atau semisalnya itu, ambillah sholat lima waktunya. Dunianya cari yang lain yang waktunya tidak sampai barakallahu fiik menghalang-halangi seorang itu sholat. Paham ya? Sholat ngeri sekali. Dosa kalau orang meninggalkannya, ngeri sekali dosanya. Pertama apa barakallahu fiik di antaranya? Tolak ukur baik buruknya nanti di hari kiamat dan akhirat masalah apa? Sholatnya. Kalau sholatnya baik kata Rasulullah SAW, lainnya pun juga baik. Tapi kalau sholatnya rusak semuanya. Makanya kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah sholatnya. Makanya masalah sholatnya bukan perkara sepele, tapi perkara yang sangat ditekankan. Wal qiyam bis subh. Tujuannya agar tidak terlewatkan sholat subuh. Paham ya? Wa muraja'atu syai'in minal Qur'an wa dzikr, dan juga agar tidak terlewatkan apa? Murajaah, mengulang sesuatu daripada Al-Qur'an. Mengulang sedikit dari Al-Qur'an. Ya mungkin murajaah Al-Qur'an setelah salat subuh. Paham ya? Wa dzikr, baik itu murajaahnya taruhlah kalau dia di masjid, mungkin dia punya rumah, di rumahnya sama anak-anaknya, menghidupkan rumahnya dibacakan Al-Qur'an seperti itu. Paham ya? Karena rumah tanpa bacaan Al-Qur'an bagaikan apa kemarin? Rumah tanpa bacaan Al-Quran bagaimana apa namanya Bang Rizky? Rumahnya kuburan. Bagaikan kuburan. Sahih. Jadi kalau rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran, itu ibaratnya seperti makobir, kuburan. Oleh karena itu kalau sudah berkeluarga ya pastikanlah di rumah itu kadang-kadang dia baca Al-Quran, mungkin sama istrinya atau mungkin anaknya, agar rumah itu ibaratnya hidup gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Kemarin kita lewati hadisnya ya. Nah, di sini tujuannya kenapa dilarang bergadang di malam hari? Nah, barakallahu fiik. Tujuannya agar tidak terlewatkan qiyamul lail tadi ya, salat malam, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian salat subuhnya, kemudian setelah itu mungkin ada aktivitas ya. Setelah subuh itu mungkin baca Al-Qur'an atau murajaah Al-Qur'an baik di masjid maupun di rumahnya, wa dzikr dan zikir. Nah, kalau orangnya taruhlah malam begadang, larut sampai jam 12 kan. Jam 1 baru tidur misalkan. Posisinya dianya orang yang lemah lagi misalkan, ya. Kemudian subuhnya udah ngantuk, merem, habis subuh merem lagi, habis merem lagi. Apa ya? Maksudnya seperti ini barakallahu fiik. Ini sebenarnya kurang tepat karena zikir itu sambungan dari salat 5 waktu tadi, pastikan dibaca zikirnya. Paham ya? Nah, jangan zikirnya terlewatkan, kemudian sebabnya karena bergadang ingatnya ya, bukan karena capek, sakit, itu lain lagi. Bergadang tanpa ada alasan yang syar'i, bergadang mungkin untuk perkara-perkara sia-sia, bermain-main dengan game misalkan, atau mungkin terlalu larut dengan dunianya. Intinya bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang baik dia bergadangnya. Sampai membawa kepada apa? Lupa dengan namanya zikir tadi, jangan. Karena zikir itu sumber apa kemarin? Sumber ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati itu tenang. Lihat. Jika ingin hatinya tenang, zikir. Nah, zikir pagi dan petang, zikir setelah salat pun zikir juga di situ kan. Ini subhanallah 33 kali. Simpel aja. Alhamdulillah 33 kali, ya kan? Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Disempurnakan dengan tahlilan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah genap 100 kali. Itu kalau mau simpelnya seperti itu. Tapi kalau itu pun enggak dibaca, pagi misalkan habis subuh langsung blek tidur misalkan sampai jam 9 pagi, sampai jam 8, itu khawatir hilang keberkahannya. Ini anak bilang posisi tidak ada udzur syar'i loh ya. Kalau ada udzur syar'i, sakit, capek atau istilahnya dia benar-benar enggak mampu lagi misalkan, lain. Ini posisi dia sehat, tapi dia enggak melawan, larut dengan tidurnya. Karena keberkahan itu ada di pagi hari di antaranya. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadis Sakhr bin Wada'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi waktu pagi hari itu berkah loh, masya Allah. Mungkin antum taruhlah, walaupun apa istilahnya, jualan, aktivitas, profesi di pagi hari. Hampir semua orang kalau kerja pagi hari berangkatnya. Jadi pahami ya? Nah, kenapa? Karena keberkahan itu ada di pagi tadi. Tapi coba antum pernah lihat orang tidur dari habis subuh tidur sampai jam 10 nggak dapat apa-apa biasanya. Paham ya? Sampai jam 9 dapat apa-apa. Paham ya? Maksudnya keberkahan tersebut ada keberkahan yang nampak, ada yang keberkahan tidak nampak. Jadi pahami? Paham ya? Nah, habis subuh tidur langsung misalkan. Nah, tidak ada baca Al-Qur'an, wala aktivitas. Kalaupun dia pulang ke rumah, aktivitas ada. Aktivitas ada, mungkin nasmi anak-anaknya yang di rumah yang belum mondok misalkan ya, atau mungkin setoran sama istrinya kalau memungkinkan ya kan. Nah, atau mungkin ada aktivitas yang lain, itu jangan tidur langsung. Paham ya? Jangan tidur langsung kemudian akhirnya apa? Hilang keberkahannya, jangan. Mafhum? Ini nasihat apa? Nasihat nabawi yang fungsinya apa? Untuk mengingatkan kita semuanya bahwasannya yang namanya qiyamul lail, bergadang di malam hari, dengan perkara yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia, itu dijauhi. Apalagi seorang talibul ilmi, pencari ilmu. An Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhkhira al-isya allati tad'unaha al-'atamah wa yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Riwayat Bukhari Muslim. Ambil satu ini aja. Ana artikan, simak baik-baik. Dari hadisnya Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu mengenai namanya ada selang pendapat, tapi yang ma'ruf masyhur dengan kunyah ini. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan, yastahibbu itu menganjurkan, an yuakhir al-isya, kadang-kadang mengakhirkan isya. Ana bilang kadang-kadang loh ya, karena kadang-kadang tepat pada waktunya, kadang-kadang diakhirkan boleh isya itu. Paham ya? Melihat kondisinya. Kalau misalkan sudah berkumpul semuanya siap, diawalkan. Paham ya? Kalau kadang-kadang sepakat kompak diakhirkan, itu boleh juga isya. Mungkin ada kajian, ada ta'lim sehingga diakhirkan. Paham ya? Dan itu Rasulullah pernah melakukannya. Untuk isya ini ya, untuk isya ya. Allati tad'unaha al-'atamah, yang mereka dahulu menjulukinya, menggelari dengan atamah. Al-atamah itu gelar salat isya. Jadi nanti kalau antum ada artikel tulisan salat atamah, salat apa? Salat atamah itu salat isya. Paham ya? Nah, salat atamah itu salat isya. Di sana juga ada gelar-gelar yang lain, seperti salat asar. Salat asar apa gelarnya di antaranya? Salat asar al-wusta, salat al-wusta. Paham ya? Nah, al-wusta itu salat asar. Itu gelar-gelar untuk sebagian salat seperti itu. Mafhum? Naam. Jadi al-atamah itu adalah salat isya. Dan Rasulullah yakrah, membenci an-naum qabla, tidur sebelum isya. Jadi kalau enggak ada alasan syar'i, sebelum isya jangan tidur. Sebelum isya ya aktivitas. Mungkin kalau dia ada kajian atau mungkin baca Al-Qur'an atau mungkin aktivitas yang lain. Intinya sebelum isya jangan tidur. Paham ya? Wal haditsa ba'daha, dan membenci ngobrol berbicara setelahnya. Para ulama telah menjelaskan obrolan di sini adalah obrolan yang tidak syar'i. Obrolan yang tidak ada manfaatnya. Obrolan yang hanya berbau dengan apa perkara-perkara dunia dan sia-sia. Adapun obrolan yang syar'i, mungkin kajian, mungkin menghafal Al-Qur'an, mengulang-ulang pelajaran, atau misalnya obrolan-obrolan yang tidak berseberangan dengan syariat, boleh. Karena bagaimanapun habis isya kan kita kadang ngobrol juga. Selama obrolannya obrolan yang wajar, tidak sampai mengarah barakallahu fi pergadangan tadi itu, barakallahu fi seperlunya, tidak masalah. Mafhum? Nah, jadi hadis ini motivasi buat kita semuanya, barakallahu fi, agar menghindari bergadang, tapi bergadang sifatnya tidak ada manfaatnya di dalamnya. Agar kita bisa apa? Menyambut qiyamul lail, salat malam, walaupun sederhana, hanya 3 rakaat tidak masalah. Karena yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala bukan masalah banyak rakaatnya, tapi apa? Istimrar dan kontinunya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Ahabul a'mali ilallah azza wa jal madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Hadisnya muttafaqun alaihi itu. Hadisnya muttafaqun alaihi an Aisyah radhiyallahu anha. Ahabul a'mal ilallah azza wa jal madawama alaihi sahibuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai
adalah amalan yang pelakunya itu continue terus menerus walaupun sedikit. Makanya waktu itu ada teguran sahabat yang mulia. Nah, barakallahu fiik. Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Umar waktu itu teguran, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu salat malam, sekarang meninggalkan salat malam. Maksudnya bagaimana? Kalaupun salat malam jangan takalluf. Jangan terlalu berlebihan, akhirnya setelah itu enggak pernah salat sama sekali. Tapi semampunya, walaupun hanya sederhana 3 rakaat enggak masalah, tapi menjaga istiqomah continue tadi itu. Mafhum? Berdoa ya Allah, berdoa dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang apa? Nah, bermakna kebaikan dunia akhirat. Insyaallah biidznillah azza wajal bisa mendapatkan 3 jaminan tadi. Berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.